Dan saudara, kita bahas lebih lanjut terkait hal ini dengan Kepala Stasiun Geofisika BMKG Manado, ada Tony Agus Wijaya. Pak Tony, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Tony, ini informasi yang kami dapatkan terkait dengan status dari gempa ini, ada masih status siaga dan juga waspada. Dengan melihat kondisi saat ini, apakah harus ada perubahan status? Ya, jadi gempa bumi yang terjadi tadi pagi pukul 06.48 WITA ini, dalam 7,6, pusat gempanya di laut dan posisi 129 km tenggara Bitung. Gempa ini berpotensi tsunami, sehingga BMKG mengeluarkan informasi peringatan dini tsunami. Dan tsunami telah terjadi, catat dari peralatan tsunami gauge BMKG, itu tercatat telah terjadi tsunami 16 menit setelah gempa, itu terjadi di Bitung, dengan ketinggian tsunami 20 cm. Kemudian di Halmahera Barat, itu tercatat ketinggian tsunami 30 cm. Kemudian di Kema, Minahasa Utara, itu tercatat tsunami dengan ketinggian 75 cm. Dan berikutnya di Belang, Minahasa Tenggara, tercatat tsunami dengan ketinggian 68 cm. Jadi tsunami telah terjadi di beberapa lokasi, tapi ketinggiannya relatif rendah, kurang dari 75 cm. Dan saat ini peringatan dini tsunami masih berlangsung. Kami BMKG memastikan betul tsunami susulan akibat resonansi gelombang ataupun kondisi pantai yang berupa teluk ataupun kondisi pantai yang memantulkan gelombang tsunami itu betul-betul sudah aman dan dipastikan tidak ada gelombang susulan. Maka sesaat lagi, beberapa menit yang akan datang, peringatan dini tsunami ini akan diakhiri, sehingga masyarakat di sekitar pantai bisa kembali beraktivitas. Tapi kami masih menunggu dan memastikan bahwa kondisi betul-betul sudah aman, sudah tidak ada gelombang tsunami susulan, sehingga informasi peringatan dini tsunami itu akan kita akhiri beberapa menit yang akan datang. Oke, artinya yang perlu digarisbawahi, informasi sebelumnya hanya sebatas gempa berpotensi tsunami. Namun dapat dikonfirmasi bahwa tsunami sudah terjadi ya Pak, tapi dengan intensitas yang rendah di antara 20 sampai 30 cm. Kalau kita merujuk hal ini, intensitas tsunami yang seperti apa yang bisa dianggap berbahaya Pak? Umumnya tsunami-tsunami yang ketinggiannya lebih dari 1 meter, ya lebih dari 3 meter yang berpotensi jadi korban jiwa ataupun kerusakan. Nah ini karena ketinggian gelombang tsunami yang terekam dan sudah terjadi tadi adalah kurang dari 75 cm, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat maupun bangunan di sekitar pantai. Selain dampak tsunami, di beberapa lokasi tadi juga terjadi dampak kerusakan bangunan di wilayah Sulawesi Utara dan juga di Maluku Utara. Di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, dengan intensitas atau tingkat dirasakannya getaran gempa pada intensitas 5 mmi, tadi dilaporkan ada beberapa kerusakan. Umumnya kerusakan adalah di bagian plafon atau atap gedung ataupun bangunan. Ada beberapa plafon yang rusak ataupun lepas dari bangunannya, dan juga ada beberapa kerusakan di gedung di sekitar Manado, dan yang intensitas tertinggi adalah di sekitar wilayah Maluku Utara, khususnya di Pulau Mayu atau di Batang 2. Di sana intensitasnya hingga 7 mmi. Tapi sampai saat ini dari laporan di wilayah Maluku Utara, kerusakan bangunan juga kerusakan ringan umumnya. Masih kami tunggu update laporan kerusakan di wilayah Maluku Utara. Oke,
Pak Tony, yang kita dapatkan informasi tadi, yang juga kita bisa lihat di layar kaca, ini kerusakan berat terjadi di Gedung KONI dan juga tadi ada di salah satu gereja di Manado begitu. Ini merupakan gedung ataupun ruang-ruang kantor dan juga ruang publik. Apakah ada laporan kerusakan ataupun gedung yang rusak dan juga runtuh di permukiman, Pak? Sampai saat ini kami masih menunggu update kerusakan dari pemerintah daerah, khususnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah wilayah Sulawesi Utara. Memang di media sosial tadi ada laporan-laporan kerusakan ringan, umumnya di bagian plafon, di rumah-rumah duduk, juga ada beberapa benda yang jatuh, misalnya seperti hiasan di dinding ataupun benda-benda di meja yang jatuh. Tapi sampai saat ini kami masih mengupdate laporan-laporan kerusakan. Tapi secara umum kalau untuk wilayah Sulawesi Utara dan juga di wilayah kabupaten di Sulawesi Utara, intensitasnya adalah maksimum di 5 mmi. Itu artinya umumnya tensi kerusakannya adalah kerusakan ringan hingga sedang, dan juga getaran dirasakan nyata oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Utara, dan setinggi tadi di wilayah yang terdekat dengan sumber gempa, yaitu di Pulau Mayu di wilayah Batang 2 di sana, itu intensitasnya hingga 7 mmi. Pak Tony, hingga tadi tercatat pada pukul 7 pagi tadi ada 11 gempa susulan dengan rata ini 6,5 magnitudo. Apakah hingga saat ini masih ada gempa susulan atau hingga pukul saat ini aja pukul 9:27 sudah tercatat ada berapa gempa susulan, Pak? Update sampai saat ini telah tercatat 32 gempa susulan. Jadi gempa susulan memang terus bertambah, dan magnitudo dari gempa susulan memang umumnya mengecil, 5,5 hingga 3,6 magnitudenya, dan yang terakhir tadi ada 3,1 magnitudo gempa susulan. Jadi gempa susulan ini semakin mengecil, semakin berkurang, dan ini adalah aktivitas yang umum dari gempa tektonik yang kuat tadi. Dan magnitudo pertama 7,6 dan diikuti oleh gempa susulan yang sampai saat ini setelah terjadi 32 gempa susulan yang magnitudonya semakin mengecil. Dengan banyaknya gempa susulan ini, Pak Tony, 32 gempa susulan dengan tadi disebutkan bahwa rata-rata ada juga 5,5 hingga 5,6 magnitudo. Apakah ini juga masih ada potensi tsunami, Pak? Tidak, jadi tsunami hanya dipicu oleh gempa utama yang 7,6 tadi. Dan setelah itu kita hanya mewaspadai adanya resonansi gelombang laut. Jadi kenapa kok peringatan dini tsunami ini belum diakhiri? Karena kita mewaspadai adanya potensi pantulan atau resonansi gelombang dari yang disebabkan oleh gempa utama. Jadi tsunami hanya disebabkan oleh gempa utama yang 7,6. Gempa susulan tadi kekuatannya kecil, tidak memicu potensi tsunami, dan hanya dampak dari pelepasan sisa energi dari patahan batuan di tektonik tadi. Oke, dengan adanya gempa susulan dan juga tadi potensi tsunami itu di gempa awal begitu ya, Pak Tony, apakah artinya hingga saat ini bisa dikatakan bagi warga di sekitar pesisir pantai bisa dikatakan aman atau justru masih perlu berwaspada? Untuk masyarakat di sekitar pantai secara umum sebenarnya sudah aman, tapi untuk memastikan itu kami masih menunggu pengakhiran peringatan dini tsunami yang kita perkirakan tidak lama lagi, mungkin 10 menitan yang akan datang, peringatan dini tsunami ini akan kita akhiri. Jadi tadi tsunami sudah tercatat di beberapa lokasi, ketinggiannya relatif rendah, kurang dari 75 cm, dan yang saat ini kita pastikan, kita yakinkan adalah tidak ada lagi resonansi gelombang laut ataupun dampak-dampak lain yang masih berpotensi mengancam di sekitar pantai, sehingga kita masih menunggu beberapa puluh menit lagi
peringatan dini tsunami ini akan kita akhiri begitu. Baik, Pak Tony, kalau saya membaca soal potensi tsunami dengan status siaga ini yang juga dikeluarkan oleh BMKG di beberapa kota, termasuk di Ternate, ada di Halmahera, Tidore, Bitung, Minahasa bagian selatan, Minahasa selatan, dan bagian selatan Minahasa Utara. Dan sementara di status waspada di Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara bagian utara, dan juga Bolaang Mongondo bagian selatan. Kalau kita melihat titik-titik dan juga daerah-daerah ini, dengan keterangan dari Pak Tony tadi, apakah memang secara merata bahwa si status ini akan segera dicabut? Betul, apabila nanti peringatan dini tsunami ini sudah kita akhiri, maka seluruhnya akan dinyatakan aman dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Jadi ini berlaku untuk semua wilayah tadi. Apabila peringatan dini tsunami sudah diakhiri, maka kondisi kembali normal kembali dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, Pak Tony, terakhir boleh diberikan imbauan kepada warga begitu seperti yang saya sebutkan tadi, titik-titik yang sebelumnya masih di status siaga dan juga waspada agar tidak menimbulkan kepanikan begitu, mengingat juga tadi disebutkan masih ada informasi terkait juga gempa susulan. Ya, jadi masyarakat tidak perlu panik, tapi tetap mengupdate informasi dari BMKG. Di gempa tektonik ini adalah ada di dekat kita tinggal di daerah yang dekat dengan sumber gempa bumi tektonik, dan kita perlu mengenalinya, kemudian mengetahui cara-cara mengatasi dampaknya, yaitu dengan menyiapkan jalur evakuasi, mengetahui tempat terbuka terdekat apabila terjadi gempa, kita bisa cari tempat aman tadi. Kemudian gempa susulan adalah peristiwa yang wajar, pelepasan sisa-sisa energi dari aktivitas tektonik, dan ini akan berkurang magnitudenya. Kemudian untuk peringatan dini tsunami akan segera BMKG akhiri apabila sudah kita pastikan beberapa menit yang akan datang sudah tidak ada lagi pantulan gelombang di pantai ataupun hal-hal yang lain yang buat ini akan segera kita akhiri peringatan dini tsunami-nya. Baik, status siaga maupun waspada dalam beberapa menit ke depan akan segera dicabut sehingga masyarakat perlu tenang begitu dan tidak panik meskipun masih ada di luaran informasi terkait juga dengan gempa susulan, namun tetap waspada. Terima kasih Kepala Stasiun Geofisika BMKG Manado Tony Agus Wijaya atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Pak.